Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Awhadu ahli zamanihi wa ghausu awanihi. Beliau adalah wali ghaus di zamannya. Apa makna ghaus? Ghaus ini adalah pewaris mutlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab kema'rifatan. Dan setiap masa ada jumlah mereka, dari masa ke masa tetap satu, al-ghaus al-mutlak. Ada al-ghaus yang tidak mutlak yang kita sebut kutub. Kutub itu bukan kutub utara, kutub selatan. Kutub itu bahasa Arab poros. Porosnya alam. Allah kalau memandang kepada kalbu mereka yang kemarin diceritakan Sina Abu Yazid, jika ingin dicintai Allah, maka pandanglah kalbu para wali, yaitu para wali kutub. Ya. Ya. Wali ghaus itu satu. Tapi itu sama dengan apa ya, kalau kita sebut kayak jabatan. Kewalian itu antara dia dan Allah. Nah, jabatannya ada yang wali ghaus, ada yang wali kutub, ada yang abdal gitu. Ya, nanti ada waktu kita buka kitab khusus mengenai hierarki para wali dalam beberapa kitab, dan itu berbeda-beda per masa. Ya. Wa kanat ar-rihlah fi waqtihi ilaih. Dulu orang kalau mau ngaji, mengenal Allah, orang datang kepadanya. Itu ciri-ciri dia orang yang paling bermakrifat di zamannya. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Qassab, ya, qad waqa'at suwaiqatuna hadhihi ila Kharqan. Yani anna rihla wa ziyarah sarat ila Kharqan. Semenjak ada Imam Abul Hasan Kharqani, kami kalau hendak mau sowannya ke negeri Kharqan. Waktu Mbah Maimun masih hidup, orang sowan kemana? Ke Sarang. Ya, namanya Sarang kan? Cocok sudah. Ya. Sarang ulama. Waktu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari hidup, orang kalau sowan kemana? Kalau ziarah silaturahim kemana? Mau berburu? Ke Jombang. Ya. Waktu Mbah As'ad hidup, ke pesantren beliau. Waktu Syekhana masih hidup, Syekhana Khalil di Bangkalan, orang ke sana. Beliaulah ar-rihlah fi waqtihi ilaih. Ya, jadi orang kalau soal jadi belum sibuk. Kalau sekarang barangkali insahat ta'bir, jika itu benar, itu Habibna Abah Lutfi. Ya. Habib Lutfi sekarang orang kalau rihlah ke beliau, mau pejabat, mau orang awam, mau Habib, mau apa aja. Bahkan Habib yang beda dengan beliau juga datang ke sana. Ya, barangkali, ya. Sepakat nggak, ya? Terus, fakana kadzalika fa inna rihlat at-talibin waqa'at ila Kharqan li Syekh Abil Hasan ba'da wafati Syekh Abil Abbas Al-Qassab qaddasa sirruhuma. Ya. Dulu ada gurunya namanya Abul Abbas Al-Qassab. Kalau orang mau sowan ngambil minta doa, datang ke beliau. Jadi tradisi sowan itu bukan tradisi orang Jawa. Sowan bahasa Jawa. Kita nyebutnya silaturahim. Kalau orang dulu mau minta doa kepada guru, gitu ya. Itu salah satu sunnah salafus saleh. Ya. Wa kanat wa fi tasawuf ila Abi Yazid Al-Bustami qudsahu wa kanat tarbiyatu iya bihasab ar-ruhaniyah kama marra qala yawman li-asmi. Jadi beliau ini secara rohani terhubung dengan Sayyidina Abu Yazid, walaupun secara fisik gak bertemu. Jadi di Naqsyabandi, orang-orang pertemuan rohani itu biasa. Kok sekarang orang nolak? Katanya tarekatnya Naqsyabandi. Ya. Jadi ada mursyid Naqsyabandi gak percaya pertemuan rohani. Terus untuk apa dia megang ijazah tarekat dia? Kalau dia membatalkan pertemuan rohani dengan wali yang sudah wafat secara fisik, berarti dia tidak mempercayai ijazah yang dia pegang. Ya. Rasulullah kan menyontohkan sendiri, beliau bertemu ruhaniyah para anbiya. Oh, kata kawan, itu khusus buat Nabi. Mana dalilnya? Mengatakan sesuatu khusus, itu harus ada dalil yang mengkhususkannya.
qarinah takhussuha. Kalau nggak ada qarinahnya, maka tidak berlaku. Nah, kalau tidak percaya, buka kitab Kimia Us-Sa'adah, dan yang kedua, kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Katanya thariqatnya mu'tabarah, mengikuti Imam Ghazali. Giliran kita buka manajemen kalbunya Ghazali, jadi mesin kerohanian Ghazali itu apa? Itu ada di kitab itu. Seperti apa dia merawat dirinya sehingga dia kenal sebagai wali Allah. Itulah dua kitab tadi, Kimia Us-Sa'adah dan kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Apa kata beliau? Salah satu mainannya Imam Ghazali nih, ya. Kalau orang sudah terbuka hatinya, dia ma fi qalbihi ilallah, kira-kira begitulah, maka Allah akan zahirkan kepada mereka yang tadinya gaib. Yashhaduna arwahal anbiya wal malaika. Ini yang berkata Imam Ghazali, maka mereka akan menyaksikan arwahnya para orang wali-wali Allah yang sudah wafat, bahkan yang jauh datang hadir. Makanya wali-wali sering ngomong hadir di sini. Hadir itu wajar. Bagi saya nggak aneh, dan itu bukan halu. Jika ada orang yang memberantas kehaluan, berantas Imam Ghazali kalau berani ente, ya. Oh, itu Ghazali. Kita mah enggak. Kita kan akhir zaman. Makanya baca kitab Kimia Us-Sa'adah, jangan ngoceh doang. Katanya jago baca kitab, katanya aswaja, katanya tentara ahlu sunnah, ya. Jangan kata-katanya, baca kitabnya. Imam Ghazali mengatakan dalam Kimia Us-Sa'adah, ini bukan khusus untuk para nabi dan para aulia. Bagi siapa saja yang mau kalbunya menghadap kepada Allah, mau berguru, mau dilatih, dia akan mengalami hal yang sama, ya. Jadi ini bukan khusus buat para nabi, bukan juga khusus untuk para wali, ya. Kenapa suaranya meninggi hari ini? Ini gara-gara ada Buya ini. Singa aswaja kita kan beliau. Oh ya, beliau sudah nggak mau lagi disebut singa, maunya sinar aswaja. Kalau singa kan sibaiyah, emosional. Ya, pantangan Ghazali itu. Nah, Imam Abul Hasan Kharqani. Jadi kita sampaikan kepada mursyid-mursyid thariqah yang mengingkari pertemuan arwah, yang mengingkari rohani bisa berguru dengan rohani. Antum robek saja ijazah kitabnya, robek saja ijazah thariqahnya. Ini cash kita sampaikan begitu. Kenapa? Ijazah antum khususnya thariqah Naqsyabandiyah. Begitu juga beberapa thariqah yang lain, apalagi Tijaniyah dan Idrisiyah Ahmadiyah. Itu sama semua. Kalau Sidi Ahmad bin Idris Al-Sid, Sidi Ahmad Tijani malah mengatakan langsung ketemu Rasulullah. Lebih gawat. Ya. Mereka-mereka ini juga ngomong begitu, cuma mereka masih tulis sanad ininya. Ya. Bagi kita itu biasa-biasa aja. Itu mainan mereka. Mereka kalau hiburan ke alam sana. Nggak laku bagi dia alam dunia. Alam dunia itu karena dia punya pasangan, punya keluarga. Makanya wali kalaupun jalan-jalan pasti carinya kuburan. Ya, kuburion. Dokter kubur. Ya. Ini mufti kubur. Allahumma shalli ala sayyidina. Qala yauman li ashabih. Nah, beliau berkata sesekali satu hari kepada murid-muridnya, ma afdalul asya. Apakah sesuatu yang paling mulia itu? Apa kata mereka? Jawaban murid-muridnya, as-sama' min asy-syaikh aula. Berguru langsung kepada syekh. Nah, ini yang jawab ahli hadis berarti nih. Yang jawab ahli, berarti yang berguru kepada beliau ahli hadis. Karena mereka sudah datang kepada Abul Hasan Kharqani, berarti ahli hadisnya ingin nambah rohaninya. Maka beliau luruskan, betul, tapi ada yang lebih tinggi. Qala al-qalb alladhi muli'a min dzikrillah. Yang lebih tinggi itu engkau mendengar kalbumu dipenuhi dengan nama Allah. Nah, ini yang kita kerjain. Jadi ini adalah petuahnya Imam Abul Hasan
Kharqani. Beliau ini punya sahabat namanya Imam Qushairi. Bahkan ini muridnya juga. Imam Qushairi itu sahabat plus murid. Muridnya Imam Qushairi namanya Abu Ali Al-Farmadi. Ketika berguru kepada Abul Qasim Al-Qushairi, dia banyak pengalaman rohani, tapi tidak dapat dipecahkan oleh Al-Qushairi. Karena Imam Qushairi ini lagi sedang berhadapan-hadapan dengan kelompok Mujassimah, kelompok ekstremis. Jadi nggak sempat jawab dia. Udahlah, kamu amalin aja. Dia sibuk, kira saya sibuk, kira gitu. Karena Imam Qushairi ini 3 kali diusir oleh kelompok ekstrem yang membid'ahkan tasawuf di zamannya. Jadi mereka ngalamin masa-masa berat itu. Ya. Nah, akhirnya Imam Abu Ali Al-Farmadi bergurunya ke siapa? Ke Abul Hasan Kharr. Terjawab semua. Kenapa beliau kasih jalannya nih? Mendengar dari guru bagus, tapi mendengar dari kolbu yang dipenuhi nama Allah itu lebih top. Ya. Uswila radhiyallahu ta'ala anhu anis sufi. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kata radhiyallahu ta'ala anhu bukan khusus buat sahabat Nabi. Boleh juga untuk para ulama. Guru saya kalau nyebut Imam Syafi'i selalu radhiyallahu anhu. Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Ya. Sama kawan cuma baca karramallahu wajhahu udah dianggap Syiah, kan lucu. Nggak begitu kita beragama, ya. Kalau nggak paham tanya. Waswaila radhiyallahu ta'ala anhu anis sufi. Imam Abul Hasan Kharqani ditanya mengenai sufi hakiki itu siapa? Apakah yang pakai serban-serbanan? Pakai rida, nih rida namanya. Atau yang pakai begitu-gitu tuh. Itu namanya apa? Kain-kain tutup gitu ya. Apa yang pakai tasbih kemana-mana? Apakah yang setiap hari mengatakan subhanallah, subhanallah, tabarakallah? Apakah itu yang sufi? Bukan. Ya, masya Allah ya akhi, tabarakallah ya akhi. Apa itu? Bukan. Bukan itu yang sufi. Apa yang sufi kata beliau? As-sufi la yakunu sufian bil mirqa wala bis sajada wala bi ijra'ir rusum wal 'ada bal as-sufi man kana fanian an wujudihi fi 'alam syahada. Sufi bukan orang yang menampilkan serban, jubah, tasbih. Itu biasa, standar. Orang begitu banyak hari ini. Sufi hakiki itu orang yang meniadakan, meleburkan egonya, meskipun dia di alam nyata, dalam keadaan sadar. Dia sadar nih, tapi lebur egonya. Nafsiyahnya habis. Yang nyata adalah ruhiyah. Tapi jangan karena begini terus malu pakai tasbih. Santai aja. Orang sekarang nggak malu pakai Apple, pakai Samsung, apa bacanya Bu ya? Ya, katanya anti Amerika, tapi pakainya Apple. Anti Cina, pakainya Oppo. Ya, antek Amerika, Korsel, bagian dari orang yang dekat dengan Amerika. Produknya Pak? Ya. Waduh, kita ini kemakan campaign, kampanye-kampanye yang membuat lelah pikiran ini, yang buat kita tengkar sesama kita. Ya. Jadi orang yang sufi itu man kana fani'an an wujudi, orang yang fana dari merasa dirinya ada. Fi alamis syahadah, di alam nyata. Di alam nyata dia sudah mampu mengendalikan egonya. Nah, orang beginilah yang setiap saat, setiap kapanpun dia berselawat, dia merasakan Rasulullah SAW hadir. Jadi kenapa kita semua terhijab merasakan kehadiran beliau? Karena kita terhijab oleh wujud ini, wujud akalnya, kecerdasnya, merasa tinggi sekolahnya. Nah, masa iya gitu? Masa sih? Mana dalilnya? Dalil jadi Tuhan. Allah butuh dalil nggak? Antum yang perlu dalil. Dalil paling tinggi itu halawah. Jadi dalilnya iman bukan kul huwallahu ahad. Itu dalilnya akal ketika mau beriman. Dalilnya iman halawatuh.
manisnya sebut nama Allah. Ya, ini sudah mulai dalam isyarat-isyarat dari Allah sudah mulai tumbuh. Ya, ada yang lebat daunnya seperti padi, ada yang mau terbit isinya, ada yang baru tumbuh. Ya, tapi saya lihat tumbuh semua. Insya Allah. Yang penting ada harapan di hati. Jangan putus asa kepada Allah. Ya, bangun harap. Harap itulah yang berkait dengan Rahman dan Rahim. Harap itulah yang membuat kita punya kepercayaan kepada Allah, dan itulah yang membuat orang masih hidup di muka bumi. Kalau harap habis, itu orang mati walaupun dia berjalan di muka